Halo Sobat Kelas 62. Bertemu kembali di @footballer. Channel seputar informasi sepak bola Indonesia terupdate dan terpercaya. Baiklah, list berita kali ini. Pertama, Timnas Indonesia padat agenda, PSSI akui skuad Garuda kekurangan pemain. Kedua, bolak-balik Surabaya Solo demi Timnas Indonesia, ST, saya capek tapi senang. Ketiga, prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Turkmenistan, panggung debut Sandiwara. Keempat, live streaming Indonesia versus Turkmenistan. Dan terakhir, klub baru yang menggebrak sepak bola Indonesia dengan bangun stadion sendiri. Sebelum kita mulai satu persatu, alangkah lebih baik kalau teman-teman subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan lonceng agar tidak tertinggal berita seputar sepak bola terbaru dan terupdate di channel @footballer. Mari kita mulai. Timnas Indonesia padat agenda, PSSI akui skuad Garuda kekurangan pemain. Timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur, kini menghadapi agenda padat. Tim senior akan bermain di FIFA Matchday melawan Turkmenistan, sementara Timnas U23 bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U17 juga tengah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung akhir tahun ini. Selain itu, ada pemain-pemain yang tengah dipersiapkan untuk tampil di Asian Games 2022 di Hangzhou. Dalam situasi ini, PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia mengakui bahwa tim nasional tanah air kekurangan pemain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berkomitmen untuk memperkuat skuad Garuda untuk mengatasi keterbatasan pemain di tengah jadwal yang padat. Erick Thohir mengatakan, kita merasa jumlah pemain kita kurang pada bulan September ini karena semua pemain tengah sibuk bermain. Ini harus menjadi fokus kita untuk meningkatkan jumlah pemain. Permasalahan ini juga dirasakan oleh pelatih Timnas, Shin Tae-yong, yang bahkan harus melakukan perubahan dalam formasi tim untuk FIFA Matchday karena beberapa pemain mengalami cedera ketika bermain di klub mereka. Namun, ia optimistis melihat perkembangan positif Timnas U23 yang sedang berlatih di Solo. Sejauh ini, PSSI telah mencoba memperkuat skuad Garuda dengan merekrut pemain naturalisasi, seperti Jay Itzes, yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Jay Itzes, yang saat ini bermain untuk klub Serie B Venezia, diharapkan dapat menjadi tambahan yang signifikan bagi Timnas Indonesia berdasarkan pengalamannya di Eredivisie musim lalu. Semoga pemain-pemain baru ini dapat membantu memperkuat Timnas Indonesia dalam menghadapi agenda yang padat ini. Bolak-balik Surabaya Solo demi Timnas Indonesia, ST, saya capek tapi senang. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong harus bolak-balik Surabaya Solo untuk mengawal dua kelompok usia Timnas Indonesia. Meski mengaku sangat lelah, namun dia merasa tetap senang dengan tugasnya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong saat ini disibukkan dengan dua agenda Timnas Indonesia dari dua kelompok umur. Pertama, sang pelatih asal Korea harus mengawal Timnas Indonesia senior menjelang berhadapan dengan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Kemudian, Shin juga ditugaskan untuk mendampingi Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Waktu pertandingan yang akan dilakoni kedua tim itu bisa dibilang sangat mepet. Timnas Indonesia akan lebih dulu bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 8 September 2023, besok. Sedangkan, Timnas Indonesia U23 akan bermain melawan Taiwan U23, Sabtu, 9 September 2023, dan Turkmenistan U23, pada Selasa, 12 September 2023, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Oleh karena itu, Shin harus pintar-pintar membagi waktu demi mengawal Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sangat lelah karena harus bolak-balik Surabaya Solo untuk memberikan arahan. Namun, di sisi lain, dia juga mengatakan senang karena melihat perkembangan kedua tim, terkhusus U23. Saya jujur kelelahan, tubuh saya kelelahan, karena perjalanan lumayan jauh ya antara Solo dan Surabaya, kata Shin dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis,
7 September 2023. Tapi hati dan mental saya tetap senang karena timnas Indonesia U23 itu perkembangannya sangat luar biasa, tambah Shin. Walaupun begitu, Shin sebenarnya juga akan dibantu oleh asistennya Choi In Cheol di timnas Indonesia senior. Tentunya, perjuangan Shin diharapkan bisa mengantar timnas Indonesia sukses dalam dua agenda tersebut. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Turkmenistan, panggung debut Sandy Walsh. Seperti diketahui, untuk menghadapi ajang ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 24 pemain. Namun, dari 24 pemain tersebut, 5 orang mengalami cedera, yakni Shain Patinama, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Dimas Derajat, dan Ricky Kambuaya. Cederanya 5 pemain ini pun membuat Shin Tae-yong mempromosikan 3 pemain timnas U23 Indonesia, yaitu Alveandra Dewangga, Doni Tri Pamungkas, dan Jati Ashraf. Dengan adanya promosi 3 pemain tersebut, skema atau formasi pemain yang bakal tampil memperkuat timnas Indonesia bisa jadi bakal berbeda. Beberapa posisi mengalami perubahan dan terdapat juga pemain debutan. Dalam ajang FIFA Matchday periode September ini, terdapat beberapa pemain debutan seperti Sandy Walsh, Aji Kusuma, Rian Kurnia, hingga Reza Arya Pratama. Melihat pemain-pemain yang dipanggil ini, tentu saja sangat menarik untuk menantikan racikan Shin Tae-yong. Untuk menghadapi Turkmenistan, Shin Tae-yong diprediksi tak akan melakukan banyak perubahan. Pelatih asal Korea Selatan itu akhir-akhir ini lebih banyak menggunakan skema atau formasi 3-4-3. Oleh karena itu, dalam laga melawan Turkmenistan ini, Shin Tae-yong bakal memakai formasi 3-4-3 dengan memasukkan beberapa pemain debutan. Untuk posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong tak akan memakai Nadeo Argawinata. Pelatih berusia 54 tahun itu boleh jadi akan memberi kesempatan kepada pemain debutan yakni kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama. Pemain PSM ini memang cukup mencuri perhatian di Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Performanya cukup menjanjikan saat membela timnya sehingga dia berpeluang menjalani debut bersama timnas Indonesia. Penunjukan Reza tentu saja bukan tanpa alasan. Hal ini karena Nadeo Argawinata sempat mengalami penurunan performa dan Syahrul Trisna belakangan ini juga kurang bagus bersama Persikabo 1973. Untuk itu, pada laga ini, Reza Arya bakal mendapatkan kesempatan tampil membela timnas Indonesia. Tak hanya di posisi kiper yang bakal ada debutan, tetapi lini belakang juga demikian. Laga timnas Indonesia versus Turkmenistan ini bisa menjadi panggung buat debut back squad Garuda, Sandy Walsh. Seperti diketahui, Sandy Walsh beberapa kali gagal melakukan debut memperkuat tim Merah Putih. Ajang melawan Turkmenistan ini pun dipercaya bakal menjadi momen debut untuk pemain naturalisasi tersebut. Sandy Walsh ini bakal ditemani oleh bek berpengalaman dan andalan Shin Tae-yong, yakni Fahrudin Arianto serta Jordi Amat. Nama Asnawi Mangkualam sepertinya bakal diistirahatkan terlebih dahulu oleh Shin Tae-yong. Soalnya, skema yang dipakai skuad Garuda berbeda sehingga Shin dipercaya bakal menurunkan 3 bek. Salah satu pemain yang dipercaya tampil tentunya Sandy Walsh karena ini bakal menjadi ajang debut baginya. Apalagi, Sandy pun bertekad untuk bisa membobol gawang Turkmenistan di tempat kelahiran sang kakek, yakni Surabaya. Kemudian untuk posisi tengah, Shin pun tak akan melakukan banyak perubahan, dia masih akan memakai pemain-pemain andalan dalam beberapa turnamen sebelumnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu diyakini bakal tetap memakai pemain seperti Mark Klok, Sadil Ramdhani, dan Rahmat Irianto. Selain itu, tentu saja ada Egy Maulana Fikri yang bakal menjadi salah satu pemain pilihan Shin. Shin Tae-yong pastinya tak akan tutup mata untuk memberikan kesempatan kepada pemain Dewa United tersebut. Pilihan untuk lini depan bisa jadi sedikit memusingkan. Pasalnya, beberapa pemain berposisi penyerang memang telah dipanggil dalam TC Timnas Indonesia kali ini. Akan tetapi, pertandingan ini merupakan laga internasional. Tentu saja Shin Tae-yong tak akan mau mengambil risiko dengan memberikan tempat kepada pemain baru. Live streaming Indonesia versus Turkmenistan. Indonesia versus Turkmenistan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8 September 2023. Laga itu akan kick-off pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Indonesia mempunyai catatan cukup bagus saat melawan Turkmenistan.
Dalam 4 pertandingan, tim Merah Putih menang 2 kali dan sisanya sekali imbang juga sekali tumbang. Pada bulan Juni, Indonesia tak mendapatkan poin maksimal demi memperbaiki ranking FIFA. Indonesia ditahan Palestina 0-0 dan dikalahkan Argentina 0-2. Dengan hasil itu, Indonesia kini ada di posisi ke-150 dengan raihan 1047,46. Turkmenistan merupakan tim dengan posisi 12 tingkat di atas Indonesia. Karakum Warriors ada di posisi ke-138 dengan koleksi 1089,77 poin. Andai menang melawan Turkmenistan, Indonesia akan mendapat 5,41 poin. Poin itu akan sangat membantu Indonesia untuk menaikkan posisi di ranking FIFA. FIFA Friendly Match itu sendiri akan live eksklusif secara langsung di channel TV RCTI, serta live streaming division, atau lebih detailnya sebagai berikut. Indonesia versus Turkmenistan. Langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jumat, 8 September 2023. Pukul 19 WIB. Live RCTI. Live streaming vision. Malut United, klub baru yang menggebrak sepak bola Indonesia dengan bangun stadion sendiri. Malut United hadir sebagai klub pendatang baru di sepak bola Indonesia. Klub asal Maluku Utara ini bikin gebrakan dengan membangun stadion milik sendiri. Malut United akan berkompetisi di Liga 2 2023 hingga 2024 yang merupakan kompetisi sepak bola profesional level kedua Indonesia. Klub ini dibentuk dengan mengakuisisi putra Delta Sidoarjo yang telah lebih dulu berada di Liga 2. Persiapan telah dilakukan Malut United untuk menyambut Liga 2. Klub ini pun sudah punya skuad untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Menariknya, skuad ini berisikan banyak pemain yang namanya tak asing di kancah persepak bolaan papan atas tanah air. Ya, Malut United punya pemain-pemain kawakan dengan pengalaman bermain di klub-klub top. Boleh dibilang, ini membuat skuad Malut United jadi termasuk mentereng jika dibandingkan para pesaingnya di Liga 2. Beberapa pemain tersebut diantaranya adalah Joko Ribowo, Harinur Yulianto, dan Bagus Mirwanto. Ada pula mantan pemain timnas Indonesia seperti Ilham Udin Armain dan Hendra Bayau. Selain pemain top nasional, Malut United juga punya 2 pemain asing, yakni Derik Sasraku dari Ghana dan Muhammad Isaev dari Uzbekistan. Soal pelatih, Malut United tak ketinggalan merekrut nama top. Adalah Imran Nahumaruri yang diplot sebagai pelatih kepala. Seperti diketahui, Imran yang juga mantan pemain top sebelumnya adalah ex-pelatih PSIS Semarang dan PSIM Yogyakarta. Di Liga 2 2023 hingga 2024, Malut United tergabung di grup 2 bersama Bekasi City, Nusantara United, Perserang, Persikap, PSIM, dan PSKC. Mereka harus melakoni laga berformat kandang tandang dan finish di posisi 3 besar agar berhak lolos ke babak berikutnya. Skuad mentereng berisi pemain top bukan satu-satunya hal menarik dari Malut United. Mereka juga bikin gebrakan dengan membangun stadion sendiri. Sebagaimana diketahui, klub sepak bola di Indonesia biasanya menyewa stadion milik pemerintah untuk menggelar laga kandang. Dengan demikian, Malut United akan menorehkan sejarah baru apabila stadion milik mereka sudah tuntas dibangun dan bisa digunakan. Pembangunan stadion yang diberi nama Malut United Arena itu sendiri sudah dimulai sejak Agustus 2023 lalu. Lokasinya berada di Desa Kusu, Sofifi, Tidore Kepulauan. Dalam desain yang dipublikasikan pihak klub, tampak Malut United Arena punya bentuk yang modern. Tanpa lintasan atletik, stadion ini dibangun di lahan seluas 6 hektar dan bisa menampung 20.000 penonton. Arena ini dia mengambil model arena di luar negeri. Dalam hal ini di sekitar Eropa dan khususnya Turki, ujar General Manager Malut United Zainuddin Umang Sangarji. Nah, itulah berita hangat kali ini. Terima kasih sudah menonton di channel Foot Baller. Sampai berjumpa di next update sepak bola Indonesia. Dan salam sepak bola.